Hai sahabat bicara, bertemu lagi bersama saya Mahathir Muhammad. Kali ini kita akan ngebahas seputar musik, tapi kita akan bahas semuanya di Sabi. Sahabat bicara, semua kita bahas di sini. Oke, sahabat Ganjar dan seluruh sahabat bicara yang lagi nonton kanal YouTube kita, kali ini kita akan ngebahas mengenai musik. Dunia musik sekarang ini kayaknya lagi hype-hype-nya nih. Konser udah di mana-mana. Udah banyak banget genre-genre musik yang sebenarnya sekarang yang kayaknya ini udah berkembang ya, udah berinovasi, udah berimprovisasi. Bahkan kalau sebutannya sih sebenarnya ada cross culture yang kita lihat banyak banget yang sebenarnya udah banyak banget yang go public, bahkan udah go internasional. Kita bisa ambil contoh. Satu, grup Phil Koplo, lagu-lagu pop, lagu-lagu dangdut dijadiin lagunya seperti dimasukin genre-genre elektro atau genre-genre yang kekinian ya, atau bisa dibilang DJ gitu ya. Contoh misalkan kayak lagu yang izinkan aku untuk terakhir kali jah 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 gitu. Jadi ini dimasuk-masukin lagu-lagu koplo-koplo, jadi lagu pop yang udah cross culture berpindah jadi lagu dangdut. Nah, sekarang kita juga kedatangan salah satu narasumber yang juga menggeluti dunia musik cross culture, yang dimana dia nantinya kalau banyaknya lagu pop, tapi ini anak muda yang terus mengembangkan, terus mengenalkan lagu-lagu tradisionalnya tapi dibuat kekinian, sehingga kita yang anak muda nih jadi lebih kenal lagi, tapi dengan cara yang berbeda. Ini seru banget, kreatif banget, unik banget. Jadi buat sahabat bicara yang nonton nih memang pencinta musik-musik tradisional atau ingin belajar tentang lagu-lagu cross culture gini, yang perpaduan-perpaduan lagu kayak gini, langsung nonton aja dan lihat percakapan kita. Kita sudah kedatangan narasumber kita yang hari ini jauh-jauh datang di Bandung ya, dari Buah Batu. Kumaha damang kepada Rizky Salman Alfarizi. Tepuk tangan dong guys. Effort banget. Rizky datang dari Bandung jauh-jauh ke Jakarta untuk ngobrol sama kita, ngobrol sama sahabat bicara. Sekali lagi thank you, gue appreciate effortnya luar biasa. Thank you so much ya. Oke, Rizky, boleh jelasin dulu dong mengenai kegiatan lo sehari-hari sejauh ini di Bandung. Terus lo sebagai musisi ya, bisa dibilang apa aja nih kegiatan-kegiatan yang sekarang lagi dilakuin, Rizky? Sibuk apa sekarang? Buat kegiatan untuk minggu-minggu ini ya, minggu-minggu ini aku ada beberapa scoring film kemarin tuh, ada beberapa scoring film. Kebanyakan sih masih di ranah musik sih semuanya. Kalau misalkan ya setiap minggu juga ada apa namanya, ada rutinitas kayak wedding juga. Ada juga kadang aku suka di kantor gitu, suka di kantor itu bikin musik kayak gitu aja. Oke, jadi di kantor lo bikin musik memang kantornya seputaran tentang musik atau memang lo nyambi gitu? Kantor lo bidang apa tapi lo sambil bikin musik gitu maksudnya? Kantornya memang apa namanya, memang buat konten. Jadi aku punya satu grup, namanya Suara Antara, dan Suara Antara ini bikin apa namanya, ada satu rumah dan di situ kita kumpul semua, kumpul selain ya nggak kumpul kebo gitu ya, lebih ke diskusi gitu, terus ya kegiatan-kegiatan konten kayak gitu. Oke, jadi memang mereka udah ada satu kantornya, satu manajemen ya bisa dibilang, ya memang di situ berkumpul semua musisi-musisi untuk bikin konten. Oke, kontennya apa aja sih biasa dibuat? Konten yang biasa dibuat, untuk kali ini kita lebih banyak ke cover. Cover, tapi di sini kita covernya musik Sunda. Wow, gimana Sunda tuh? Bisa jelasin nggak? Musik Sunda itu sebenarnya ada banyak sih ya. Kalau misalkan kita bahas musik Sunda, pasti yang banyak didengar tuh yang banyak di hajatan, yang Iya, benar. Toet. Gue berasa kalau denger lagu itu kayak sambil makan lalapan, sambal ikan asin itu enak banget ya. Iya. Nah, kayak gitu. Terus. Dan sebenarnya di Sunda itu ada banyak genre. Ada kalau itu yang barusan tuh namanya degung. Genrenya degung. Nah, kita di sini lebih ke ngecover lagu-lagu yang sebenarnya udah lama gak dibawain gitu di hajatan. Sebenarnya kan kita sekarang masih
masih sering kalau manggung di hajatan bawain lagu-lagu Sunda, cuman ada zamannya gitu. Sekarang tuh misalkan zamannya lagi hype grup ini, terus sekarang zamannya lagi hype mana gitu. Nah kita tuh mencoba mencoba callback lah, mencoba membawa kembali lagu-lagu yang dulu tapi dengan wajah yang baru gitu. Oke, wow, ini menarik banget ya. Jadi kita benar-benar membawa lagu-lagu tradisional, lagu-lagu lama gitu bisa dibilang dengan hype-nya sekarang lagi apa, wajah barunya apa. Gue penasaran, wajah baru kayak gimana yang lo perpadukan, yang lo bikin kontennya sama teman-teman tuh. Gini, kalau misalkan Sunda tuh ya, pertama kali aku kenal musik Sunda, itu gampang banget buat di aransemen. Oke. Gampang banget. Dan fleksibel gitu, sefleksibel itu. Jadi lu mau mau masukin unsur jazz, mau masukin unsur elektromusik, itu sangat bisa gitu. Kemarin tuh ada yang sempat viral, ada lagunya Kang Sule. Lagunya Kang Sule di aransemen namanya ada Mi Dua Cinta kalau nggak salah. Itu versi anime. Wow. Versi anime. Jadi musiknya suasana anime gitu. Lucu juga ya. Wow, ya. Yeah. Jadi itu lagunya Kang Sule itu memang lagu Susundaan gitu. Lagu Sunda. Tapi dibuat bahasanya sama musiknya dia ditranslate jadi ke Jepang gitu. Enggak gitu. Jadi lebih ke gaya musiknya. Gaya musiknya. Oh, gitu. Oke. Bisa contohin sedikit gak gimana tuh? Bisa nggak maksudnya lo bisa nyanyiin kah atau contohnya gimana tuh? Kita tuh lebih ke ini. Jadi gak merubah garis besarnya gitu, gak merubah lagunya, tapi lebih ke aransemennya kayak kalau misalkan di Sunda itu sebenarnya terbatas harmoninya tuh. Terbatas. Harmoninya tuh cuman ada kalau dari nadanya ya di barat tuh kan ada 12 kromatik. Kromatik itu ada 12, do re mi fa sol sampai berapa gitu kan, di piano ada yang hitam itu. Iya, benar. Nah, kalau di Sunda itu cuma ada 5 nada. Wow, oke. 5 nada. Nah, artinya kalau misalkan kita mencoba untuk mengolah harmoni di 5 nada itu emang agak susah. Akhirnya kita mencoba buat satu formula, supaya si harmoni Sundanya tetap ada, tapi kita dibalut dengan progresi chord barat gitu. Wow. Oke. Salah gini. Tapi lo datang ke sini nggak mau tangan kosong dong. Maksudnya lo ada 1, 2 alat musik yang mungkin lo bawa dari Bandung, ada nggak sih? Ada. Apa tuh? Violin atau biola ya? Biola. Kita akan minta nanti ya, biar penasaran ya. Kita akan minta nanti dari Rizky, atau biasanya lo panggil Rizky bener ya? Bokir aku panggil. Jadi nama asli Rizky Salman Alfarisi. Itu panggilan Bokir nama tongkrongan atau? Nah, lebih ke ini, kan tadi aku udah jelasin tuh, buat yang gesek tuh bow. Bow. Nah, aku dulu dipanggilnya Bokir tuh sama teman-teman. Nah, akhirnya karena sering main violin, terus ada unsur baunya, makanya aku ngasih nama Bokir gitu. Lucu. Seru. Kalau misalkan kalau gue perpaduan nama misalkan Mahathir, terus gue suka basket, Mabo, nggak enak. Udahlah, gitu nggak usah dibahas itu ya. Kita nanti Rizky atau Bokir ya, gue panggil Bokir deh sekarang ya. Bokir harus biar enak ya. Bokir nanti akan meraktekin salah satu mungkin lagu yang lo bisa bawain. Boleh. Tapi gini, gue mau nanya masalah karya lo dulu. Maksudnya apa yang sudah lo sempat buat, apa yang sudah lo sempat cross culture yang lo perpadukan dari lagu Sunda itu jadi lagu apa tuh? Jadi DJ elektro kah? Iya. Jadi dangdut kah? Apa jadi pop kah? Atau jadi jazz? Dan itu apa aja yang sudah lo buat? Ada satu yang kemarin masih hangat nih. Kemarin grup saya sendiri dapat 3 nominasi di Jogja, dan itu ikut festival musik Nusantara. Lomba inovasi musik Nusantara. Inovasi Nusantara terus. Nah, dan di situ kita dituntut untuk berkreasi dengan alat tradisi gitu. Dengan alat tradisi. Nah, ada satu nama karyanya tuh Kidung Karmawi Bangga yang pertama, dan yang kedua ada lupa lagi aku. Yang pokoknya kita lebih ke temanya tuh lebih ke ngangkat Bataragana. Nah, kita juga mencoba masuk ke legenda urban gitu, urban.
Bataragana ini adalah Bataraganesha yang ada di relief Candi Borobudur. Nah, dan kita mencoba buat musik yang bersangkutan dengan si Bataragana ini, gitu. Oke, dan itu bersangkutannya lebih kayak gimana tuh? Kita lebih ke liriknya. Liriknya ada di situ. Kalau nggak salah penggalan liriknya tuh Sang Hyang Sri Bataragana Lambang Anjen Ing Buana Simbol Agung Elmu Uluhung Jadi Papayung Nuliwung. Artinya tuh Sang Hyang Sri Bataragana Lambang Ajen Ing Buana. Ajen tuh apa ya namanya? Kayak pujaan banget gitu. Lambang yang paling gede gitulah. Dia tuh sosok yang paling dikagumi gitu lah. Lambang Ajen Ing Buana itu Buana tuh namanya Buana itu dunia gitu. Lambang Ajen di dunia gitu. Nah, itu terus kita di sana juga di perlombaan itu kita mencoba cross culture, bukan cuman di musik barat sama musik tradisi, tapi tradisi Sumatera, tradisi Batak, tradisi Sunda kita masukin semuanya. Wow, itu Gitu. gimana? Kan itu gini, setiap daerah kan mempunyai ciri khas ya. Setiap daerah mempunyai kesulitan masing-masing. Itu lo bisa padu-padanin, bisa lo cross, lo bisa sambungin semua itu gimana? Sangat bisa, soalnya gini, bahasa musik itu apa ya? Kalau musik tuh, kalau kita misalkan ada orang luar, India lah katakan, orang India, terus kita ngobrol pakai bahasa Indonesia dan ini itu gak bakalan nyambung. Tapi kalau kita ngobrolin musik sama musik, mau sampai mana juga itu pasti bakal nyambung gitu. Gitu ya. Jadi namanya udah sefrekuensi, ya itu pasti akan nyambung aja ya. Oke, tapi ada kesulitan nggak sih, maksudnya dengan lu mempadu-padankan lagu dari daerah berbeda, itu ada kesulitan sendiri nggak sih? Sebenarnya kalau kesulitan itu hampir gak ada sih menurut gue. Gak ada ya, paling gak ada ya. Tapi gini, lebih ke ngecocokin gitu. Kalau misalkan di Sunda itu ada laras. Oke. Kalau misalkan di barat itu kan ada mayor minor. Nah, di Sunda tuh ada degung, salendro, madenda. Nah, tinggal kita pinter-pinter tinggal kita pinter-pinter nyatuin itu gitu. Kalau madenda itu lebih ke minor kan. Nah, akhirnya kalau nada di Sunda itu madenda, kalau di barat itu minor, yang akhirnya itu bisa disatuin gitu. Nah, gitu. Oke, ini memang teknik musik atau teknik dasar yang harus diketahui oleh musisi sebenarnya untuk memperpadukan atau nge-crossin lagu-lagu itu. Nah, by the way, masalah karya yang sudah lo tampilkan nih, sebenarnya tanggapan dari anak-anak muda ya, kalau kaum milenial, kalau kaum Gen Z ya, zilenium bahkan, ini seperti apa sih tanggapannya gitu kalau lo sendiri? Untuk tanggapan gimana ya? Menurutku itu masih dalam wilayah Bandung aja gitu. Masih dalam wilayah orang-orang yang tahu aja gitu. Gitu ya. Soalnya emang agak susah gitu, Mas. Buat buat ngangkat wajah Sunda ini di ya katakanlah internasional gitu. Bisa setara sama Noah atau apalah gitu, band-band yang udah ini susah sih menurutku. Cuman karena mungkin Sunda itu si Sunda banyak gitu kan orang-orangnya. Jadi kita ya bisa dikatakan terkenal di daerahnya sendiri aja gitu, ngerti nggak? Iya. Nah gitu. Jadi memang dengan lagu tradisional lokal atau adat tersebut, memang lebih terkenalnya dan disukainya pasarnya. Nah, pasarnya itu ada di daerah tersebut sendiri gitu ya. Memang kesulitannya adalah ketika lo promosinya, misalkan lagu lu Jawa Barat, lo promosinya di Sumatera gitu, itu sulit ya. Agak sulit karena mereka punya culture juga. Punya culture sendiri, punya lagu adat sendiri gitu ya. Ya memang itulah tantangannya ya. Tapi gimana caranya, mungkin lo yang tadi lo bilang tadi kan, mungkin kalau lagu daerah adat Sumatera, adat Jawa Barat atau Jawa Tengah lo satuin, itu masih bisa dan masih sangat bisa. Dan semoga ya lo bisa diterima ya, dalam arti daerah-daerah lain tuh mungkin awalnya lo openingin lagu Jawa Barat, di tengahannya Jawa Tengahan, jadi akhirnya lagu Sumateraan gitu ya. Nah tapi sendiri ini mengenai masalah anak-anak mudanya gitu. Nah, ya kalau mungkin kalau bisa dibilang dengan usia-usia yang lebih senior dari kita pasti lebih mengetahui, pasti lebih mengetahui dengan lagu-lagu yang lo sekarang lagi up nih ya. Tapi gimana kalau anak mudanya sekarang, kalau lo sendiri sebagai musisi muda melihat anak-anak muda yang
melihat lagu-lagu tradisional dengan cara lo yang bawain kayak gini, tanggapan mereka gimana sih? Tanggapan mereka cukup apa ya, cukup membuat spirit juga buat kita-kita gitu ya. Soalnya karena si grup kita bawa dengan wajah sekarang, otomatis sangat bisa diterima oleh kaum sekarang nih, gitu. Jadi apa namanya, siasatnya ke situ gitu. Gue suka baca cara lo. Jadi lo benar-benar tidak apa ya, kita kan kalau bisa dibilang sekarang banyak banget anak-anak muda yang kita tidak bilang semua termakan culture luar ya, tapi dalam artian untuk mengangkat daerah sendiri atau adat sendiri, kita untuk banggain ya gimana caranya, salah satunya lo yang lakukan ini gitu ya, lagu tradisional lo padu padankan, dan ini caranya keren banget sih. Nanti kita akan lihat karya-karyanya, kita juga boleh lihat ya nanti karya-karyanya ya, nanti nontonnya di mana. Terus nanti juga harus praktekin satu mungkin lagu karena lu udah bawa alat musik ya tadi, biola, kita akan tonton nanti sama-sama. Tapi juga kalau menurut lu nih, genre-genre musik saat ini yang memang lagi in banget apa sih sebenarnya? Pop kah, jazz kah, elektro kah, atau yang kayak gimana? Yang lagi in banget itu EDM. EDM ya, EDM lagi hype banget gitu tuh. EDM tuh sekarang kayaknya udah bisa disebut musik ini apa? Musik metaverse. Iya. Setuju. Jadi kayak musik ya, udahlah terbaru gitulah ini gitu nih. EDM tuh kayak gitu. EDM ya, Electronic Dangdut Musical. Bukan. Electronic Dance Musical ya. Iya benar-benar ya. EDM tuh udah kayak pemersatu bangsa ya. Benar, serius. Iya ya. Bisa dibilang ya, misalkan kalau contoh lagu-lagu EDM kayak yang lagi hit sekarang, lagi hype banget tuh yang trompet. Kalau gitu kayak gitu ya. Iya, nah itu gimana? Lu ada nggak lagu kayak gitu lu paduinnya sama tradisional tuh ada nggak sih? Ada. Jadi gimana ya? Kalau misalkan ya itu karena kita sebenarnya itu kalau misalkan kita bedah nih ya, nadanya itu kan ta 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 ta. Nah itu sebenarnya bisa ditranspos ke Sunda. Gimana? Coba. Sunda. Pakai itu. Kalau misalkan do re mi nih ya. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do re mi do si la si do mi re fa mi. Nah, kalau misalkan di Sunda itu da mi na ti la ti na mi na da mi. Bisa itu. Bisa pakai gamelan itu. Oh iya. Wow, nggak kepikiran ya. Jadi ya benar-benar ini sebuah karya anak bangsa ya, sahabat bicara, sahabat Ganjar, bahwa gimana cara kita melestarikan alat-alat tradisional, tapi ya tadi sekali lagi kita selalu bahas itu ya, bisa dengan cara kekinian. Itu keren banget loh, out of the box banget. Dan ini harus jadi contoh ya buat anak-anak muda bahwa kita punya culture, kita punya adat istiadat yang kita bisa banggakan, bahkan banyak banget adat di Indonesia tuh ya. Dari bahasa, alat musik, banyak deh, baju pakaian gitu ya, baju-baju adat. Itu gimana caranya kita bisa kembangkan tapi dengan cara modernisasi, bisa go internasional ya. Nah, sekarang gue mau nanya-nanya tentang salah satu kegiatan-kegiatan yang mungkin lu sering lagi ikutin ya. Maksudnya kegiatannya itu apa aja sih? Kayak adakah kegiatan daerah ketika ada pemerintah daerah tersebut yang mengekspos lu gitu, yang memberikan wadah tuh, ada nggak sih buat lu sendiri? Menurut kayaknya belum ada sih. Belum ada. Soalnya agak susah juga sih kalau misalkan ngebahas seni tradisi, terus kita bekerja sama dengan pemerintahan gitu. Agak susah sih. Agak sulit ya. Tapi sejauh ini ada nggak sih pemerintah atau misalnya organisasi atau wadah tertentu yang menyediain itu? Belum ada sejauh ini berarti ya? Lo belum menemukan? Belum menemukan ya. Oke, gua ada sedikit informasi buat lo juga, dan juga untuk sahabat bicara mengenai musik-musik lokal, bahwa ini ada sedikit news flash untuk sahabat bicara yang saat ini sedang nonton. Jadi mengenai lagu-lagu lokal, kita sahabat Ganjar ini tertarik banget dengan salah satu berita yang di upload, bahwa sebenarnya Bapak Ganjar Pranowo ini juga mendorong dan juga mempromosikan musik-musik lokal. Ini Bapak Ganjar Pranowo ini sukses membantu pelaku UMKM dengan Lapak Ganjar. Kini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meluncurkan Lapak Ganjar Musik sebagai gerakan baru promosikan karya musik lokal. Jika Lapak Ganjar untuk UMKM berlaku setiap hari Minggu, namun untuk Lapak Ganjar Musik berjalan setiap hari. Jadi para musisi Jawa Tengah hanya cukup membuat Instagram story, langsung kemudian di tag di
@ganjar_pranowo. Nanti di situ dipromosin tuh lagu-lagu lokal, dan nantinya kalau promosinya itu nanti langsung di-mention, langsung di-upload. Jadi semua penontonnya juga dilihat itu lapak Ganjar musik. Nah, kalau ada UMKM ini ada musiknya juga. Nah, kalau menurut lu sendiri, tanggapan lu sebagai Pak Ganjar Pranowo nih, sebagai Gubernur Jawa Tengah atau tokoh daerah, kita sebutnya tokoh daerah lah kalau lu. Gimana dengan ada tokoh daerah atau pemimpin daerah yang menyediakan platform atau mempromosikan lagu lokal, menurut lu gimana sih? Keren sih nyalinya. Serius. Soalnya gini, kalau misalkan setelah beberapa minggu yang lalu saya ini apa namanya, jadi banyak platform-platform yang memang mereka belum berani buat nerima musik tradisi gitu. Belum berani. Mungkin langkah ini cukup bagus sih menurutku, cukup bagus. Karena memang itu salah satu hal yang susah buat direalisasikan gitu. Terus kalau misalkan itu memang apa namanya tadi setiap hari ya? Hampir setiap hari. Jadi Setiap hari. tinggal upload aja di Instagram, nanti mention ke @ganjar_pranowo, nanti langsung di. Tapi itu khusus daerah sana aja atau Sementara ini lokal. Oh, lokal. Karena kan memang Bapak Ganjar Pranowo adalah Gubernur Jawa Tengah. Oke. Tapi kalau lo sendiri misalkan di daerah lo gitu, itu gimana kalau misalkan ada Kalau misalkan ada ya bagus lah. Bagus ya. Tapi lo sendiri sangat mengapresiasi ya dengan itu ya. Banget. Karena ya lo setidaknya diapresiasi atau dipromosikan oleh tokoh daerah tersebut gitu ya. Keren banget itu. Ya, intinya ada bapaknya lah gitu. Itu. Gue tadi lihat ekspresi lu kayaknya tuh, wah kayaknya semoga ada ya, setiap daerah tuh semoga ada ya. Amin. Ya, selain itu memang kalau Bapak Ganjar Pranowo nih, informasi juga untuk sahabat bicara, memang waktu di acara Ganjar Pranowo Festival di Surabaya, Bapak Ganjar Pranowo nobatkan. Maaf, maksud kami di Bandung. Itu waktu itu di acara Ganjar Pranowo Festival di Bandung, bahwa Bapak Ganjar Pranowo dinobatkan sebagai Bapak Rock and Roll. Kalau yang di Surabaya waktu itu Bapak UMKM, karena memang dia sering mengangkat UMKM lokal di lapak Ganjar atau lapak-lapak UMKM ini banyak banget yang akhirnya bermunculan karena memang program-program dari Gubernur Jawa Tengah. Namun kalau waktu itu di Bandung, di lapangan Bandung Lautan Api kan sempat ada Ganjar Pranowo Festival. Di situ dinobatkan sebagai Bapak Rock and Roll. Jadi sebenarnya Bapak Ganjar ini orangnya musik banget, kemudahan banget gitu ya. Tapi memang tidak lupa dengan musik-musik tradisional tadi promosikan di lapak Ganjar Musik. Oke. Nah, gak lama-lama ini hal-hal yang kita tunggu, bahwa ada 1-2 lagu yang lo bisa bawain dengan alat musik yang lo bawa tadi, biola. Ini kita lihat dulu ya biola yang lo bawa ya dari Bandung. Ini effort banget nih. Sekali lagi thank you so much Bokir udah datang ke sini, udah datang dari Bandung. Boleh langsung dikasih aja. Ini dia. Wah. Tadi sebutannya biola, apalagi ya violin. Kalau misalkan di Eropa itu namanya violin. Violin. Kalau di Indonesia mungkin bisa disebut biola. Tapi kalau di Sunda ini namanya piul. 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 Oh, kalau di Sunda namanya piul. Selain biola apalagi sih alat musik yang lo bisa? Banyak sih. Banyak kayak gitar juga aku dari kelas 4 SD belajar fingerstyle. Terus kayak alat-alat melodis yang lain ya. Kayak flute, terus rebab juga. Rebab bisa ya. Karawangsa yang kayak gitu lah. Wow, ini memang musisi yang nggak salah gitu. Udah tepuk tangan dong guys. Sekali lagi buat Bokir ya. Oke. Bokir, boleh dong lagu apa yang lo bisa pakai biul ini untuk lo bawakan dengan mungkin ya tadi lo bisa ya nggak susah-susah banget. Mungkin ada genre lagu tradisional Jawa Barat yang lo bisa mungkin sedikit lo popin dengan biul ini, ada nggak sih? Ada. Oke. Kita lihat sahabat bicara. Ini dia penampilan dari Bokir. Nah, kalau tadi itu bisa jelasin nggak tuh lagu apa judulnya dan itu namanya iramanya gimana? Siuh. Jadi itu lagu kalau nggak salah dari Subang gitu, kalau nggak salah ya. Itu tuh lagu buat arak-arakan.
buat arak-arakan. oke. Dan lagu itu biasanya dibawain sama instrumen tarompet. Oh, Tarompet. Ada di oke. Sunda tuh ada beberapa macam tarompet, salah satunya trompet Subang. Nah, jadi dibawain sama tarompet itu. Suaranya bisa sampai, kalau nggak pakai mic itu bisa kencang banget suaranya. Oke. Jadi trompet itu kalau nggak pakai tambahan mic bisa kencang banget dan lu akhirnya bawain ini di piul ini atau di biola ini ya. Nah gini, gue mau challenge diri gue dan juga lo sih sebenarnya. Ini challenge dadakan nih. Ada nggak satu lagu pop yang mungkin sudah lo pernah bawain? Nanti gue nyanyiin misalkan. Boleh. Lo yang bawain pakai lagu tradisional yang agak sedikit yang nyambung lah gitu. Yang apa? Yang udah lo cross culture-nya itu udah pas gitu. Ada nggak sih kira-kira? Banyak sih. Banyak. Mau apa juga bisa. Misalkan nih yang paling gua hafal kan, gua orangnya Mahapati ya, Krispati banget sih gitu ya. Misalkan lagu Krispati yang jangan lagi Boleh. kau sesali keputusanku. Gitu, misalkan. Boleh. Itu ada nggak bisa disatuin sama lagu tradisional? Bukan disatuin sih, Jadi lebih ke diramain gitu. aku ngiringinnya licknya lick Sunda gitu. Oke. Oh, boleh. Kita coba. Mau refnya aja apa dari awal enak ya? Bebas. Oke. Kita coba. Awal oke. Kita coba ya. 3, 2, 1, go. Jangan lagi kau sesali keputusanku. Ku tak ingin kau semakin kan terluka. Tak ingin ku paksakan cinta ini, meski tiada sanggup untuk kau terima. Oh, keren. Keren banget. Gue sebenarnya pengen gue lanjutin tapi waktunya terbatas. Ya nggak bisa, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke guys, bahwa kita pokoknya mau pantengin terus Sahabat Bicara. Bisa langsung nanti lihat langsung YouTube-nya, lihat di sosial media. Tapi terakhir nih pertanyaan buat lo, pesan dong buat anak-anak muda yang sekarang lagi nonton Sahabat Bicara, harus seperti apa sih memandang lagu-lagu atau musik-musik tradisional di zaman yang saat ini udah banyak banget culture-culture dari luar masuk, sehingga kita harus bagaimana mencintai tetap dan gimana cara promosiin lagu tradisional, bahkan kita banggakan ke ranah internasional. Pesannya yang penting gini, aku gak bisa maksain kalian mau mau suka genre musik yang kayak gimana, tapi jika kalau bahasa Sundanya itu gini, jadi lupa, ilang budayana ruksak nagarana gitu tuh. Setuju. Ilang budayana ruksak nagarana. Intinya kalau misalkan kita ngelupain apa budaya kita, ya udah, apa yang mau dibanggain gitu. Setuju banget. Ini kata-katanya simpel tapi dalam banget, keren. Thank you so much Rizky udah hadir di podcast Sahabat Bicara. Promosiin lu dong, kalau mau lihat karya-karya lu bisa lihat di mana, sok mangga. Bisa lihat di channel YouTube-nya Suarantara atau enggak ada di Spotify, platform digital lainnya, Suarantara aja ketik. Oke, mantap. Kalau gitu, untuk juga mau ngetahui informasi tentang Sahabat Ganjar, Sahabat Bicara bisa langsung aja follow di Instagramnya yang di bawah ini, Sahabat Ganjar 2024. Di sana banyak banget kegiatan-kegiatan dari Sahabat Ganjar, kegiatan setiap minggunya. Dan juga untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, kita juga ada Facebooknya di bawah sini, ada juga Twitter, dan juga ada TikToknya Sahabat Ganjar. Di situ banyak kegiatan-kegiatan yang bisa langsung Anda lihat, atau mungkin Anda ingin menjadi relawan Sahabat Ganjar, bisa aja langsung klik di bawah ini, nanti bisa tanya-tanya di sana. Dan untuk mengetahui juga mengenai tema-tema apa juga yang akan kita bahas, terus siapa aja narasumber yang kita bahas, jangan lupa dong di-subscribe dan juga bunyikan loncengnya untuk YouTube ya Sahabat Bicara. Karena kenapa? Kita akan bahas semua tentang hal-hal yang menarik, yang unik, yang informatif, yang semuanya bisa kita bahas di sini, karena cuma Sahabat Bicara yang semua kita bahas di sini. Sebelum closing, last song kayaknya dong. Gue pengen kita sambil closing sambil dikasih lagu Susundaan kali ya. Susundaan ya. Tapi
Boleh gini aja. Gua boleh nggak promosiin ini tapi lo bawain pakai lagu Sesundaan. Jadi gua promosiin misalkan silakan bisa kunjungi dari ini, kita ada baju ada tapi pakai lagu nih, boleh. Jangan nyanyi lagi, suara gua nggak bagus banget soalnya. Oke, kalau gitu ya. Kita hitung 3, 2, 1 dan sambil gue promosiin sambil lo ini. Nanti gue closing, oke? Nanti lo juga sebut nama lo. Oke, siap? Langsung aja. 3, 2, 1. Untuk sahabat bicara dimanapun Anda berada yang mau merchandise menarik kayak kita, ada topi, ada kemeja, ada rompi, ada mug, ada juga dari tumbler sahabat bicara atau sahabat Ganjar. Bisa kunjungi di marketplace kita atau di e-commerce kita, ada di Shopee ataupun Tokopedia. Tinggal cari keywordnya sahabat Ganjar. Di sana semua banyak banget merchandise menarik tentang sahabat Ganjar, dan langsung kunjungi aja semua kegiatan-kegiatan kita di Instagramnya sahabat Ganjar 2024. Saya Mahathir Muhammad dan narasumber saya Bokir. Sampai bertemu lagi di sahabat bicara selanjutnya. Pamit, dadah. Thank you so much. Siap. Wah, anjir keren sih, sumpah. Gua nggak nyangka yang lagu Jangan Lagi nih.